Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Latifa Mutia sebagai Ketua Panitia, yang terhormat Kak Melati Daeva Rahmawati sebagai pemateri webinar, dan yang terakhir para hadirin yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar online ini dengan tema Makna Hari Pahlawan di Generasi Milenial dan Selama Adanya Pandemi COVID-19. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan Ketua Pelaksana. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, pemberian e-sertifikat. Yang kelima, penutupan. Memasuki acara yang pertama ini adalah sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. Kepada Saudara Latifa Mutia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku ketua dari webinar hari ini mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir di webinar pada hari ini. Apa yang kami laksanakan adalah bentuk terima kasih dan penghargaan bagi kami terhadap para hadirin sekalian. Hadirin yang terhormat, akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat olehnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Kak Melati Daeva Rahmawati sebagai narasumber dan akan dipandu langsung oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Angela Dewi. Kepada Kak Angela Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Perkenalkan, saya Angela Dewi sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Langsung saja kita memasuki acara yang utama, yaitu webinar pada hari ini yang akan diisi oleh Ibu Melati Daeva Rahmawati. Untuk Ibu Melati Daeva Rahmawati, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Angela Dewi sebagai moderator pada hari ini. Perkenalkan, saya Melati Daeva Rahmawati akan memaparkan materi yang akan saya sampaikan pada webinar pada hari ini dengan tema Makna Hari Pahlawan di Generasi Milenial dan Selama Adanya Pandemi COVID-19. Nah, langsung yang pertama kita bahas itu adalah sejarah Hari Pahlawan. Nah, sejarah Hari Pahlawan dimulai dengan dahulu kala ada satu peristiwa hebat di mana berlangsungnya satu konfrontasi di Surabaya pada anak-anak Surabaya melawan Serdadu Nica. Peristiwa peperangan yang berlangsung di kota Pahlawan itu jadi legitimasi peran prajurit dalam usaha memerdekakan Indonesia. Latar belakang insiden ini yang terdapat peristiwa Hotel Yamato Surabaya. Saat itu, masyarakat Belanda yang dipimpin oleh Mr. Blokman mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Hal tersebutlah yang membuat amarah warga di Surabaya naik. Hal itu dinilai sudah menghina kedaulatan bangsa Indonesia serta memerdekakan Indonesia yang sudah diproklamasikan di tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian terjadilah peperangan antara warga Indonesia dengan para tentara Inggris di tanggal 27 Oktober 1945. Bentrokan senjata saat pimpinan tentara Inggris untuk daerah Jawa Timur, yaitu Brigadier Jenderal Malabi, tewas terbunuh. Karena sebuah kesalahpahaman, pada tanggal 10 November 2005 pagi hari, tentara Inggris melakukan aksi yang disebutnya sebagai reclaive pada pojok-pojok kota Surabaya. Pertempuran yang mengerikan pun dibalas dengan pertahanan dari ribuan penduduk kota. Namun, pertempuran benar-benar redam setelah 3 minggu. Terdapat sekitar 6.000 rakyat Indonesia gugur setelah ribuan penduduk kota ada yang meninggalkan kota. Lalu yang selanjutnya ada makna Hari Pahlawan. Lalu yang selanjutnya itu terdapat ungkapan yang populer menyebutkan bahwa bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa pahlawannya. Apabila bangsa
Tidak memiliki pahlawan berarti sama saja bahwa bangsa tersebut tidak mempunyai hal yang dibanggakan. Apabila suatu bangsa tak mempunyai sosok yang patut untuk dibanggakan, maka bangsa itu merupakan satu bangsa yang belum memiliki harga diri. Mengapa Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November? Pasalnya, saat itu para pahlawan bangsa Indonesia telah bertempur keras untuk memerdekakan tanah air. Hanya bersenjatakan bambu runcing, namun para pejuang bangsa ini mampu menghadapi tentara Inggris yang ada di Surabaya dengan gagah dan berani. Senjata api yang dimiliki Indonesia saat itu sangatlah minim, akan tetapi perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan Indonesia begitu besar. Yang selanjutnya memperingati Hari Pahlawan sebelum masa pandemi. Rakyat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Hari Pahlawan. Hal yang dilakukan rakyat Indonesia untuk menyadari pahlawan sebelum adanya pandemi COVID-19 adalah dengan melaksanakan upacara bendera dan penghormatan secara langsung, melaksanakan lomba-lomba tradisional, acara tabur bunga di makam pahlawan, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini sudah menjadi satu ritual yang dilakukan rakyat Indonesia setiap tanggal 10 November. Lalu yang selanjutnya adalah memperingati Hari Pahlawan pada masa pandemi. Pada tahun 2020, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan harus mengalami beberapa perubahan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Upacara bendera yang biasanya dilaksanakan dengan penghormatan langsung tidak dapat dilakukan secara langsung. Berbagai lomba-lomba yang harusnya ditiadakan dan masih banyak acara lainnya yang biasanya sudah menjadi ritual perayaan Hari Pahlawan. Berbagai pihak terus mencari solusi yang terbaik untuk tetap menanamkan butir-butir nasionalisme melalui ritual Hari Pahlawan yang dilakukan secara virtual. Semua rakyat Indonesia saat ini melaksanakan Hari Pahlawan dengan modul dari rumah masing-masing. Tetapi hal ini tidak membatasi atau menghalangi untuk melakukan penghormatannya terhadap pahlawan yang telah gugur bagi tanah air. Berbagai cara telah dilakukan walaupun hasilnya pasti berbeda, namun hal ini seharusnya tidak boleh menghalangi kita sebagai rakyat Indonesia untuk terus mencintai bangsa kita. Nasionalisme harus tetap dijunjung tinggi baik melalui virtual maupun non-virtual. Lalu yang terakhir adalah cara generasi milenial memaknai pahlawan di era modern ini. Pada zaman dahulu, generasi muda harus berperang dengan bambu runcing dan bersenjataan untuk melawan penjajah. Di era modern ini, kita bisa memanfaatkan berbagai inovasi lewat perkembangan teknologi dalam memajukan serta mengangkat derajat dan martabat bangsa. Perjuangan tersebut harus dimaknai dilanjutkan oleh generasi muda dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dan sudah susah payah melalui perjuangan para pahlawan yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya. Lalu, bagaimana cara generasi muda masa kini untuk mengisi kemerdekaan? Yang pertama ada pengabdian ke masyarakat. Terlibat dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat merupakan salah satu cara dengan mengikuti kegiatan sosial akan menumbuhkan jiwa nasionalisme, jiwa sosial yang tinggi, empati, dan masih banyak lagi. Karena generasi muda wajib memiliki sifat tersebut dan merupakan salah satu cara memaknai Hari Pahlawan. Yang kedua adalah mendukung perkembangan produk dalam negeri. Banyak dari anak muda Indonesia yang lebih merasa bangga saat menggunakan produk dari brand-brand ternama di dunia. Tanpa disadari, hal tersebut justru dapat mematikan pertumbuhan dari brand-brand lokal yang beberapa di antaranya juga memiliki kualitas produk yang tidak kalah dengan brand luar. Saat ini, begitu banyak brand asli di Indonesia yang bermunculan dalam berbagai bidang. Jika generasi muda merasa bangga menggunakan produk dalam negeri, maka akan mendukung perkembangan brand tersebut, bahkan juga mampu mendorong untuk dikenal oleh masyarakat dunia. Yang ketiga, terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Aset terbesar dari suatu negara bukanlah sumber daya alamnya, melainkan sumber daya manusia dari negara tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemerdekaan sesungguhnya, diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Menurut Sunarto, pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia juga dapat dijadikan sebagai wujud untuk memperingati Hari Pahlawan. Pemuda yang pernah ikut serta dalam kegiatan pertukaran pemuda ke luar negeri ini tidak lupa untuk mengenalkan budaya Indonesia saat mengikuti kegiatan pertukaran pemuda atau pelajar. Lalu saling menghormati dan berbagi. Sikap saling menghormati dan memang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan rasa saling menghormati, maka tidak akan terjadi kemerdekaan yang sepenuhnya. Nah,
Mungkin seperti itu ya Kak Angela untuk materi yang saya sampaikan pada webinar pada hari ini. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Melati atas materi yang sudah disampaikan. Untuk para hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang akan bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, sudah ada yang raise hand dari Kevin Sanjaya. Untuk pertanyaannya adalah jelaskan alasan mengapa pertempuran Surabaya disebut sebagai simbol nasional perlawanan Indonesia atas kolonialisme. Baik, pertanyaan mungkin akan langsung dijawab oleh Kak Melati Daeva Rahmawati. Dipersilakan. Baik, langsung saya jawab ya pertanyaan dari Kevin Sanjaya. Sangat menarik ya pertanyaannya. Langsung aku jawab. Pertempuran Surabaya itu pertempuran pertama yang terjadi melawan tentara sekutu setelah proklamasi. Nah, proklamasinya tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran ini berlangsung sengit dan disebut yang terberat sepanjang sejarah revolusi nasional bagi bangsa Indonesia. Mengingat beratnya masa-masa ini, maka tanggal 10 November pun diperingati setiap tahunnya menjadi Hari Pahlawan di Indonesia. Seperti itu. Selesai sudah untuk sesi tanya jawab, dan terima kasih kepada Kak Melati yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi pembicara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat dari panitia kepada Ibu Melati karena sudah bersedia menjadi pemateri pada hari ini. Berikut adalah sertifikat dari kami. Acara yang selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dipersilahkan para hadirin untuk on cam dan saya hitung 1, 2, 3 untuk didokumentasikan. 1, 2, 3. Menuju akhir acara ini dapat saya simpulkan bahwa memperingati Hari Pahlawan sangat penting untuk dilaksanakan karena untuk memperingati jasa para pahlawan yang dahulu kalau sudah berjuang kemerdekaan hingga pada akhirnya kita dapat memperingati kemerdekaan yang dapat dirasakan sampai sekarang. Sebagai rakyat Indonesia yang sudah merasakan kemerdekaan, hal yang dilakukan untuk memperingatinya adalah dengan melaksanakan upacara bendera, mendatangi makam pahlawan, dan masih banyak lagi seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT Ibu tadi. Namun, di masa pandemi yang sedang dijalani rakyat Indonesia sendiri memperingati Hari Pahlawan dapat dilakukan dengan cara yang lain, salah satunya adalah dengan cara virtual. Dan yang terakhir, sebagai generasi milenial memiliki cara sendiri untuk memperingati Hari Pahlawan ditambah dengan kemajuan teknologi yang membuat pola pikir semakin maju dan mempunyai cara sendiri agar memperingati Hari Pahlawan semakin maju. Untuk penutup acara ini, saya kembalikan kepada MC acara pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Kak Angela Dewi sebagai moderator pada hari ini. Tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di masa yang akan mendatang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.